Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Pajar semua, selamat sore. Berjumpa kembali bersama kami penyuluh Kabupaten Pratama Cibinong dalam program Tech Talk episode ke-8. Perkenalkan, nama saya Aris Gintik dan teman saya. Ya, selamat sore kawan Pajar semua. Perkenalkan, nama saya Zaki. Ya, dan Tech Talk ini adalah program inisiatif dari Kabupaten Cibinong yang mana dalam episode ini akan membahas terkait peraturan perpajakan. Soal ini kita akan bahas apa? Betul, kawan pajak. Jadi setiap episode kita bahas peraturan perpajakan. Nah, kita sekarang akan bahas peraturan pajak yang baru saja terbit nih Mas. Jadi banyak juga nih kawan pajak yang sudah bertanya. Jadi kita akan membahas perpajakan insentif pajak. Ya, jadi seperti yang kita ketahui semua, COVID-19 ini berdampak sangat hebat ya perekonomian. Nah, Kemenkeu khususnya di Dijen Pajak dari awal pandemi sudah mengeluarkan stimulus fiskal berupa insentif pajak. Saat ini ada lagi nih pajak insentif pajak, pajak. Betul. Jadi dari awal pandemi Mas, Kemenkeu yang Direktur Jenderal Pajak itu sudah menerbitkan insentif pajak dari awal Maret 2020 itu ya. Nah, dan setiap periodenya bakal dievaluasi itu. Nah, sekarang ada lagi nih yang terbaru, yaitu yang akan kita bahas sore ini, yaitu PMK 113 tahun 2022 dan PMK 114 tahun 2022. Nah, PMK 113 ini merupakan perubahan dari PMK 226 tahun 2027, yaitu tentang insentif pajak terhadap barang yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19. Dan satu lagi PMK 114 yaitu merupakan perubahan dari PMK 3 tahun 2022, yaitu tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak COVID-19. Jadi ada dua PMK yang akan kita bahas sore hari ini. Jadi dua PMK yang kita bahas. Untuk awal mungkin kita bahas dulu nih satu PMK pertama itu PMK 113. Jadi kalau kita lihat di kondisi sekarang, kondisi pandemi itu sudah mulai baik. Sudah banyak aktivitas ekonomi yang sudah mulai pulih kembali. Terus apa nih yang mau melapor belakang ini diperpanjangnya insentif pajak melalui PMK? Ya, betul Mas, walaupun kondisi kita sudah membaik ya, buktinya kita sekarang live bukan di KPP ini Mas, tapi kita live di KPP. Kita sambil menghidupkan UMKM nih sebenarnya ini. Ya, karena KPP sudah buka kembali ya kawan pajak. Nah, tapi walaupun kondisi COVID sudah membaik, tapi perlu diingat nih, COVID itu masih ada, terutama dampaknya ya. Jadi dalam hal ini pemerintah mempertimbangkan untuk memperpanjang insentif ini. Nah, di PMK ini dijelaskan atau belakangnya itu dalam rangka menangani dampak pandemi dan untuk mempercepat penanganan pandemi, maka masih dibutuhkan insentif pajak untuk barang yang dibutuhkan dalam rangka penanganan COVID-19. Jadi intinya sih, biar yang kondisi sekarang sudah baik, makin baik lagi Mas. Jadi harus terus dikasih stimulus insentif pajak gitu. Oke, betul juga ya. Jadi walaupun saat ini sudah membaik nih, tapi dampak pandemi pasti masih ada. Nah, terus di PMK 113 ini secara singkat diatur insentif pajak apa ini? Betul. Jadi di PMK 113 ini kawan pajak sebenarnya hanya memperpanjang masa berlaku PMK 226. Jadi isinya sama tuh dengan PMK 226. Nah, kalau dulu di PMK 226 itu dia masanya itu sampai Juni 2022. Nah, tapi sekarang diperpanjang. Jadi kawan pajak bisa memanfaatkan insentif pajak sampai dengan Desember 2022. Nah, adapun isinya di PMK 113 itu yang pertama insentif untuk PPN, yang kedua pembebasan PPh 22 impor dan PPh pasal 22,
Dan yang ketiga, PPh sebesar 0% dan bersifat final untuk tambahan penghasilan yang diterima oleh SDM kesehatan. Itu, Mas. Oke, jadi ada 3 ya kampanye. Ya, ada 3. Untuk yang pertama kita bahas satu nih Mas. Betul. Yang pertama ini terkait PPN. Dan PPN ini diberikan pada siapa? PPN ini diberikan kepada yang pertama pihak tertentu atas impor atau perolehan barang. Nah, pihak tertentu ini ada badan atau instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain. Jadi kalau misal badan atau instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain mengimpor ya, BKP tertentu, maka PPh 22 impornya ini akan dibebaskan atau tidak dipungut. Nah, kedua yaitu industri farmasi, produsen vaksin dan atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19. Misal produsen vaksin ini beli bahan baku gitu Mas. Nah, kalau biasanya kan dipungut PPN. Nah, sekarang PPN itu bahkan tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Nah, yang ketiga, wajib pajak yang memperoleh vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19 dari industri farmasi vaksin dan atau obat. Ya, nah, sekarang industri produsen vaksin menjual vaksin tuh. Kalau normalnya kan dia memungut PPN, maka dengan ada insentif ini PPN itu bakal ditanggung oleh pemerintah. Nah, terus ada lagi, pihak tertentu kan ada badan, rumah sakit, dan pihak lain. Nah, pihak lain ini merupakan pihak yang memberikan sumbangan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID yang telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk menyumbang dalam rangka penanganan COVID-19. Jadi intinya pihak lain itu pihak yang memberikan sumbangan barang guna pajak kepada instansi pemerintah atau rumah sakit. Oke, jadi itu adalah pihak yang memperoleh insentif ya. Jadi ada 3 nih ya kalau pajak, yaitu pihak tertentu melalui industri farmasi produsen vaksin atau obat, dan wajib pajak yang memperoleh vaksin atau obat terkait COVID. Jadi sekarang objeknya barang pasar di sini intinya barang yang mendapat insentif PPN adalah barang kena pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Contohnya obat-obatan, ya, vaksin atau peralatan pendukung vaksinasi, terus peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan perlindungan diri, perawatan pasien. Nah, contohnya misal peralatan pendukung vaksinasi Mas, contohnya misal face hazmat, sarung tangan, masker bedah, dan peralatan yang lain. Artinya intinya untuk mendukung penanganan COVID-19 itu nanti bakal ada insentif PP-nya. Oke, jadi itu untuk jenis barangnya ya kalau pajaknya. Sekarang bisa dijelaskan nggak Mas, untuk insentif PPN itu seperti apa sih? Yang tadi sudah saya singgung ya Mas ya, ada 2 nih. Yang pertama, insentif itu PPN tidak dipungut untuk impor BKP ya oleh pihak tertentu. Contoh misal instansi pemerintah atau rumah sakit yang mengimpor obat atau vaksin dari luar negeri, itu pada dasarnya kan biasanya dipungut ya PPN oleh bea cukai. Nah, dengan adanya PPN insentif ini maka PPN itu tidak dipungut. Terus ada lagi PPN ditanggung pemerintah ya untuk penyerahan BKP oleh PKP kepada pihak tertentu. Misal Mas PTA yang menjual obat atau vaksin kepada rumah sakit, maka PPN itu ditanggung pemerintah. Gitu, Mas. Terus ada lagi PPN ditanggung pemerintah untuk penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin kepada produsen vaksin. Misal saya PKP penjual bahan baku, Masnya yang produksi vaksin, maka penyerahan dari saya ke Mas itu PPN-nya ditanggung pemerintah. Oke, jadi untuk definisi penyerahan ini apakah hanya terkait penjualan? Enggak, di PMK itu dijelaskan bahwa yang dimaksud penyerahan itu termasuk juga pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma tuh ya kayak sumbangan gitu Mas. Misal PTA nyumbang bahan ya, obat atau vaksin ke instansi pemerintah gitu. Maka itu juga PPN-nya
Selamat pagi, nama saya Aji. Saya General Manager dari Kalimaya Dive Resort yang terletak di Sape, tepatnya di Desa Pojanae di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalimaya berdiri sejak 2016 dan fokus dari usaha Kalimaya lebih ke tourism, di mana kita ingin memperkenalkan Indonesia bagian timur, tepatnya di Nusa Tenggara, dalam hal diving, scuba diving. Ya, sejak adanya COVID outbreak berdampak sangat besar di Kalimaya, terutama pada staff, dan sejak ditutupnya border internasional, turis asing sama sekali nggak bisa datang dan otomatis kita shutdown. Jadi impact-nya itu terasa besar sekali di staff dan juga income yang sudah nggak ada. Otomatis sedangkan tempat ini Kalimaya itu harus tetap berjalan dengan operasionalnya, dengan pemeliharaan tempatnya. Namun pandemi COVID benar-benar mengajarkan kita para pebisnis tourism, tepatnya di pariwisata, untuk pelan-pelan bangkit kembali dan beradaptasi dengan new normal atau tatanan baru yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian manfaat yang diberikan oleh pajak, terutama mengurangi beban PPh di pasal 21 dan PPh pasal 25, itu sangat-sangat membantu pengusaha, terutama pengusaha tourism yang benar-benar terdampak besar setelah terjadinya COVID. Dengan adanya new normal dan destinasi yang disesuaikan dengan tataran baru untuk tetap menerapkan protokol, itu hal yang sangat penting, sehingga tidak ada lagi pembatasan sosial yang seperti saat ini. Jadi setiap orang dapat berlibur kembali secara normal tanpa ada rasa takut. Kami dari Kalimaya sangat berterima kasih sehingga kami dapat mengurangi beban PPh pasal 21 dan pasal 25 yang sudah kami jalankan dari awal Kalimaya berdiri. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak untuk pengusaha lain yang usahanya ada di sektor pariwisata khususnya, ayo kita manfaatkan insentif pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Mari kita bangkit bersama menciptakan new normal destination. Semoga pandemi segera berakhir dan tidak ada lagi pembatasan sosial. Selalu ingat, pajak kita untuk kita, DJP kuat, Indonesia maju. Ditanggung oleh pemerintah. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang subjek, objek, terus untuk insentifnya. Nah, sekarang bagaimana nih cara untuk mendapatkan insentif PPN tersebut? Oke, untuk caranya ya, untuk mendapatkan insentif PPN, yang pertama khusus untuk penyerahan bahan baku nih, pembelajaran bahan baku dari PKP kepada produsen vaksin atau obat, maka diberikan insentif itu setelah industri farmasi produsen vaksin atau obat mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Oke, surat rekomendasi ya. Nah, itu hanya untuk produsen vaksin atau obat COVID aja kan? Betul, ya, surat rekomendasi itu di PMK dijelaskan hanya untuk produsen obat atau vaksin. Nah, terus rekomendasinya itu seperti apa? Formatnya nggak dijelaskan secara baku nih Mas, tapi di PMK itu dijelaskan minimal ada keterangan identitas industri farmasi, kemudian identitas PKP yang menyerahkan, kemudian ada nama dan jumlah barang, kemudian pernyataan bahwa perolehan bahan baku itu akan diperoleh dan merupakan bahan baku untuk produksi vaksin atau obat untuk penanganan COVID. Lalu ada nggak sih syarat lain lagi Mas? Nah, ini tadi syarat khusus untuk produsen vaksin ya Mas ya. Nah, syarat yang lainnya untuk yang lainnya ya, misal PKP yang menyerahkan barang ke pemerintah, itu syaratnya itu yang pertama membuat faktur pajak seperti biasa membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, terus ditambah nih ketentuannya faktur pajaknya itu dengan cara memilih cap ya, dikasih cap PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 226/2021, atau memilih cap lainnya mengisikan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 226/2021 di kolom referensinya. Nah, terus yang kedua, selain membuat faktur pajak PPN ditanggung pemerintah, juga harus melaporkan faktur pajak itu di
dalam SPT masa sesuai dengan ketentuan seperti biasa ya. Jadi harus lapor SPT masa PPN. Jadi perlu diingatkan ya, ada selain tadi memilih cap insentif tadi, lalu kode faktur pajak PPN BTP ini kode berapa sih? Oh ya, ini yang perlu kawan pajak ketahui ya, bahwa kodenya itu kan di faktur pajak ada kode Mas. Nah, kodenya itu 07, yaitu PPN ditanggung pemerintah atau tidak dipungut, jadi kode 07. Kalau misalnya saya nih tidak memenuhi syarat-syarat itu dulu dapat insentif nggak? Ya enggak dong, ya kan semua peraturan ada syaratnya ya. Nah, mungkin syaratnya juga gampang, tinggal buat faktur kode 07 dan lapor SPT PPN seperti biasa. Jadi kalau kasusnya begini Mas, PTS sudah membuat faktur pajak tapi tidak sesuai ketentuan, misalnya karena lupa nih naruh cap pemerintah itu apakah masih bisa memanfaatkan insentif tersebut? Kalau bisa bagaimana caranya? Berarti gajinya sudah buat faktur ya Mas ya? Iya. Terus tapi kelupaan nih nggak bikinnya 07 ya, tapi 01 gitu ya. Nah di PMK 22, di PMK yang baru ini enak nih kalau pajak PMK-nya memberikan ruang, intinya sih bagi kawan pajak yang dulu salah buat faktur terus pengen memanfaatkan insentif, maka masih bisa nih Mas untuk memanfaatkan insentif. Caranya dengan membuat faktur pajak pengganti. Jadi cukup diganti saja fakturnya yang tadinya misal kodenya 01 pengen dapat insentif ya berarti jadi 07 gitu. Terus yang kedua, melaporkan faktur pajak pengganti ini di SPT masa PPN seperti biasa. Dan ketiga, penerbitan faktur pajak pengganti ini kalau selama tahun 2021, nah itu harus dibuat paling lambat 31 Desember tahun 2022. Nah kalau untuk faktur pajak tahun 2022, maka harus dibuat paling lambat 31 Januari 2023. Oke, jadi insentif PPN ini berlaku sampai kapan? Ya, jadi semua insentif di PMK ini berlaku sampai dengan Desember 2022 ya. Oke, baik, itu ya kalau belajar tentang insentif PPN. Sekarang kita ke insentif yang kedua, yaitu pembebasan pemungutan PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 22. Ini siapa saja sih yang berhak memanfaatkan insentif pembebasan pemungutan PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 22? Ini insentif yang kedua ya, kalau pajak masih dalam PMK yang sama, tapi bakal pajak ini. Jadi yang kedua ini yaitu pembebasan PPh 22 impor. Ya, jadi yang berhak dapat insentif pasal 22 impor ini yaitu pihak tertentu yang melakukan impor barang yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19. Jadi pihak tertentu itu ada badan administrasi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain. Jadi tadi PPN-nya juga tidak dipungut, sekarang PPh 22 impornya juga dibebaskan. Sedangkan yang mendapat pembebasan insentif PPh 22 juga sebenarnya sama dengan yang PPN tadi, yaitu pihak tertentu yang melakukan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID, terus pihak ketiga yang melakukan penjualan yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID. Yang ketiga ini yaitu pihak yang bertransaksi dengan badan instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain. Ini yang pihak ketiga ini rekanan. Kemudian industri farmasi produsen vaksin, dan kemudian industri farmasi produsen vaksin yang melakukan penjualan vaksin dan obat. Ya sih sama dengan yang tadi. Jadi untuk jenis barangnya apa saja nih Mas barang ini? Apakah sama dengan BKP yang mendapatkan insentif PPN tadi? Ya, barangnya juga sama ya. Jadi PPN dan PPN 22 ini sebenarnya sepaket Mas. Subjek dan objeknya. Jadi barangnya tadi ya obat-obatan, vaksin, terus peralatan pendukung, peralatan lab, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, dan peralatan perawatan pasien. Jadi sama ya. Sama ini. Oke, sekarang bagaimana sih cara kita mendapatkan pembebasan pemungutan PPh pasal 22 dan 22 impor? Apakah perlu SKP? Nah, kalau untuk
untuk dua impor ini nggak perlu SKP. Jadi seharusnya sudah dikoordinasikan ya dengan Bea Cukai. Jadi dua impor ini nggak perlu SKP. Nah kalau dua ini perlu SKP. Ya, dua yang biasa ya. Yang biasa yang perlu SKP. Oke. Itu cara mengajukan permohonan SKP bagaimana? Ya yang dua jadi kawan pajak nggak perlu ke KPP ya. Jadi SKP dua-duanya itu bisa mengajukan di DJP online. DJP online ya, jadi kalau ada yang normal KPP. Lalu kemudian selain harus ada SKP, nah itu apalagi nih syaratnya nih terkait PKB 2 tadi? Nah syaratnya selain SKP itu harus membuat laporan realisasi PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 22. Ya untuk pihak ketiga atau industri farmasi juga harus membuat laporan realisasi pasal 22. Intinya sih selain SKP membuat laporan realisasi setiap bulan. Nah paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Sudah lebih dari 1 tahun, Indonesia dikunci oleh pandemi. Beberapa usaha terhenti, tak bisa beroperasi. Jalanan lengang, tak banyak yang berlalu lalang. Bukan kemarau, namun terasa gersang. Tapi, kita tidak pasrah. Indonesia tidak menyerah. Pemerintah telah dan terus berupaya untuk pulihkan ekonomi melalui APBN sebagai kunci. Sebesar Rp744,75 triliun dialokasikan untuk program penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya, sebesar Rp62,83 triliun untuk berbagai insentif usaha dan keringanan pajak. Rp187,84 triliun untuk perlindungan sosial termasuk bantuan sosial tunai dan Rp214,95 triliun untuk kesehatan termasuk program vaksinasi. Terima kasih kepada seluruh pembayar pajak. Lebih dari 70% APBN berasal dari pajak yang Anda bayarkan. Mari bersama kita atasi pandemi, bersama kita wujudkan harapan. Perlahan tapi pasti, kembali kita gerakkan roda ekonomi. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan, terapkan 5M, dan segera lakukan vaksinasi. Tanggal 20 ya. Ya. Lalu insentif PPh 22 ini berlaku sampai Desember juga kan? Nah, lalu kalau sebelumnya sudah memiliki SKP, apakah harus mengajukan SKP lagi terkait dengan itu? Ya, jadi tadi ya kalau insentif di PMK ini berlaku sampai Desember 2022. Nah, kalau sebelumnya sudah punya SKP berdasarkan PMK yang lama, maka dengan PMK yang baru ini harus mengajukan lagi nih SKP yang baru. Begitupun dengan tadi surat rekomendasi ya dari Kementerian Kesehatan ya untuk produsen vaksin, itu juga harus mengajukan lagi surat rekomendasi yang baru. Oke, jadi sekarang kita ke insentif yang ketiga nih, yang di PMK 111 ini ya, yaitu pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan vaksin yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan. Nah ini apa saja sih mas aturannya? Jadi insentif PPh 0% ini itu dari dulu mas, dari awal COVID ya, itu diatur di PP 29 tahun 2020. Nah pokok aturannya masih sama dari dulu, hanya saja dalam PMK 113 ini masanya diperpanjang sampai 31 Desember tahun 2022. Oke, ini masih sama ya sama yang aturan yang lama ya. Diperpanjang. Nah, mungkin kita refresh sedikit PP 29 2020 ini seperti apa? Ya, jadi untuk kawan pajak ya, apalagi kawan pajak yang bertugas di bidang kesehatan mungkin tahu nih kawan pajak. Jadi tambahan penghasilan
dari pemerintah ya, berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh WPOP ya, yang menjadi SDM di bidang kesehatan, meliputi tenaga kesehatan atau tenaga pendukung kesehatan, terus mendapat penugasan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19. Nah, termasuk juga santunan dari pemerintah yang diterima ahli waris. Itu kan merupakan objek pajak penghasilan ya Mas ya. Nah, SDM kesehatan ini seharusnya dikenakan PPh pasal 21, tapi dengan insentif ini jadi PPh pasal 21-nya itu atas tambahan honorarium itu jadinya 0% gitu Mas. Jadi dulu kan berlaku hanya September 2020 tuh setahu saya. Nah, tapi dengan PMK ini terus-terusan diperpanjang sampai sekarang sampai 31 Desember tahun 2022. Kita bahas PMK yang satu lagi nih. Masih ada lagi ya. Jadi tadi udah PMK 113. Sekarang kita lanjut ke PMK 114. 114 ini tentang apa sih Mas dan apa latar belakangnya? Nah, PMK 1 ini, PMK 114 itu intinya mengatur insentif pajak untuk wajib pajak terdampak COVID-19. Jadi PMK 114 ini kawan pajak menggantikan PMK nomor 3 tahun 2022 ya. Jadi isi insentifnya itu sama dengan PMK 3, hanya saja masanya itu diperpanjang sampai dengan Desember 2022. Latar belakangnya juga sama karena pemerintah memandang masih perlu penanganan pandemi COVID yang masih membutuhkan dukungan insentif pajak. Jadi untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi ya, untuk BP yang terdampak COVID. Lalu untuk PMK 114 ini insentifnya apa aja sih gitu? Ya, di PMK 114 ini sama dengan PMK 3, yaitu ada 3 insentif yang diperpanjang. Yang pertama untuk pembebasan pemungutan PPh 22 impor. Yang kedua pengurangan angsuran PPh pasal 25, itu pengurangannya sebesar 50%. Dan yang ketiga itu PPh final jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah. Berarti di PMK 114 ini apa 3 insentif ya? Kita bahas nih satu-satu. Pertama insentif PPh pasal 2 impor. Apa aja sih syarat untuk mendapatkan insentif ini? Jadi yang pertama itu PPh 22 impor ya. Jadi yang pertama memiliki kode klasifikasi usaha atau clue. Ya, clue-nya itu ada di lampiran PMK 3 tahun 2022. Jadi clue-nya nggak berubah Mas, nggak ditambah, nggak dikurang. Jadi di situ ada 72 clue yang berhak mendapatkan pembebasan PPh 22 impor. Yang kedua mengajukan permohonan SKB di DJP online. Dan yang ketiga menyampaikan laporan realisasi setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Terus yang keempat untuk wajib pajak yang punya kewajiban menyampaikan SPD tahunan tahun 2020, maka harus lapor dulu tuh SPD tahunan tahun 2020. Oke, jadi ada 4 ya tadi syaratnya. Ini sih kalau selama ini sudah melakukan kewajiban pajakannya seperti laporan itu lebih mudah lah untuk SKB-nya harusnya bisa langsung dapat nih. Dapat ya. Nah, lanjut nih kita ke pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Nah ini apa saja sih syaratnya? Jadi hampir sama dengan yang tadi Mas, dengan yang impor, yaitu yang pertama memiliki clue tertentu ya. Clue-nya juga sama dengan di PMK 3 itu ada, kalau yang 25 ini ada 156 clue, jadi lebih banyak. Terus mengajukan permohonan juga di DJP online. Yang ketiga yang sudah menyampaikan SPD tahunan tahun 2020 bagi yang punya kewajiban menyampaikan SPD tahunan 2020. Jadi bedanya kalau yang pengurangan PPh 25 nggak melaporkan laporan realisasi. Lalu nih insentif pengurangan PPh pasal 25 ini apakah jadi pajak jadi 50% lebih rendah? Oh gitu. Ini kenapa dibahas di sini Mas? Karena ada WP yang salah paham Mas. Ya, jadi kan yang dikurangin itu hanya angsuran PPh 25, bukan PPh pasal 29 di akhir tahun.
Jadi yang perlu dipahami oleh wajib pajak, insentif pengurangan PPh pasal 25 ini untuk mengurangi angsuran PPh 25 yang setiap bulan diangsur dibayar sebesar 50%. Jadi menguranginya itu yang tiap bulannya Mas, nanti dihitung akhir tahun ya sesuai dengan PPh berutang akhir tahun. Jadi kita cicilan di setengahnya aja, ya, lunasin di akhir tahun seperti biasa. Lalu untuk insentif terakhir nih, insentif terkait PPh final jasa produksi, ini penerimanya siapa aja sih? Oh ya, yang terakhir untuk jasa konstruksi ini bukan semua jasa konstruksi atau pajak ya. Jadi penerimanya itu hanya PPh final jasa konstruksi yang diterima oleh P3TGAI itu istilahnya. P3TGAI. Ya agak susah sih ngomongnya. Ini apa itu P3TGAI? Jadi P3TGAI ini adalah program percepatan peningkatan tata guna air irigasi, yaitu program perbaikan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air, atau itu perkumpulan petani pemakai air. Itu bahasa undang-undangnya. Kalau saya tangkap sih P3TGAI ini ada jasa konstruksi untuk irigasi dan dikemas irigasi. Jadi PPh final atas penghasilan yang diterima oleh WP penerima P3TGAI ini di dalam pemerintah. Jadi pemotong pajaknya seharusnya motong dan bayar, itu nggak harus motong dan bayar PPh final. Lalu syarat untuk bisa memanfaatkan insentif PPh final ini bagaimana? Nah, syaratnya yang pertama, pemotong pajaknya menyampaikan laporan realisasi. Nah, laporannya ini dilaporkan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian PPh final yang sudah dilaporkan oleh penerima P3TGAI ini harus dilaporkan oleh penanggung jawab, yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya Air kepada DJP. Jadi laporannya bertahap itu Mas. Jadi penerima P3TGAI lapornya ke Dirjen Sumber Daya Air, dan Dirjen Sumber Daya Airnya lapornya ke DJP. Ini untuk jangka waktu pemberian insentif ini sampai kapan? Sama, sampai Desember tahun 2022. Jadi ini dia sampai akhir Desember 2022. Lalu hal lainnya sih yang perlu disampaikan terkait PMK 113. Jadi ada beberapa hal yang pajak yang perlu disampaikan. Yang pertama, wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pengurangan PPh pasal 25 sejak masa Juli kan berarti bulan kemarin di tahun pajak masih bisa dimanfaatkan. Caranya itu menyampaikan pemberitahuan sampai dengan 30 hari sejak PMK 113 diundangkan. Itu kalau dihitung maksimal tanggal 9 Agustus itu besok ya. Itu kalau besok menyampaikan di DJP online pengurangan PPh pasal 25 itu masih bisa nih pengurangannya dari Juli kemarin. Kalau misal penyampaiannya lusa ya berarti mulai Agustus ini gitu. Terus yang kedua, wajib pajak yang telah mengajukan SKB PPh 22 impor berdasarkan PMK 3 wajib menyampaikan permohonan SKB kembali. Kemudian wajib pajak yang sudah mengajukan pemberitahuan pengurangan PPh pasal 25 juga wajib menyampaikan pemberitahuan kembali. Jadinya untuk PMK yang baru ini intinya pajak semua fasilitas harus boleh dimanfaatkan kalau sudah mengajukan SKB atau surat pemberitahuan di DJP online. Ini kita rasa udah cukup panjang nih untuk langsung kita tadi terkait PMK 113 dan PMK 114. Kita rasa udah cukup lah pembahasan kita hari ini ya terkait PMK dua PMK tadi. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kalau pajak ini bisa tanya kemana sih? Ya, kalau pajak tertarik dengan PMK 113 dan 114, mungkin pertama sebelum nanya bisa closing dulu nih Mas di Google nih biar nggak awam banget gitu, bisa dibaca dulu nih
PMK 113 dan 114. Nah, kalau ada yang ditanyakan lagi, bisa tanya ke Kering Pajak 1.500-200 atau di Twitter Kering Pajak ya, atau untuk wajib pajak KPP Cibinong bisa konsultasi ke layanan WA konsultasi kami di 085-281-813-403 ya, di hari dan jam kerja. Jadi ketika kita punya WA konsultasi, saja hanya aktif di hari dan jam kerja ya, silakan bisa melalui nomor WA kami. Selain itu silakan kalau pajak bisa follow di Pajak RI dan Pajak Cibinong ya, untuk mendapatkan informasi seputar pajak. Kalau pajak juga bisa subscribe untuk Dijen Pajak dan KPP Pratama Cibinong. Terima kasih kalau pajak sudah mengikuti acara teks sore ini. Semoga dapat menambah pemahaman kalau pajak ya. Maaf apabila banyak kesalahan. Kami undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.